Yahoo. Ya. Ini surat terbuka untuk Bapak Wali Kota. Karena kita sama-sama anak Medan, saya panggil Bro Bobi Nasution ya. Dengan judul juga bahwasanya teman-teman yang orang Nias, saya ingatkan saudara sesukumu Yamite Malauli telah merampasi saya senilai 1,4 miliar dan kalian ingin memidanakan saya, memenjarakan saya seperti itu ketika saya mengubur-ubur dia seperti itu. Yang terhormat Bro Bobi Nasution, Pak Bobi Nasution, Wali Kota Medan, nama saya Konrad Sinaga. Tahun 2014 Pak Bobi, saya adalah Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia Kecamatan Medan Selayang, di mana ketuanya adalah Yamitema Tirtajaya Lauli, yang saya dengar menjadi tim sukses Anda, menjadi tim inti ring 1 di kepemimpinan kepemimpinan Bobi Nasution. Jadi saya melayangkan surat terbuka ini supaya Pak Bobi Nasution concern terhadap orang di sekelilingmu, Pak. Orang di sekelilingmu siapa itu? Saya mau buka tentang Yamitema Lauli, Tirtajaya Lauli ya, seperti yang mengandalkan kuasa bapaknya di Jakarta seperti itu. Tahun 2014 saya menjadi wakil ketua, satu-satunya wakil ketua di Banteng Muda Indonesia (BMI) Kecamatan Medan Selayang yang aktif. Karena saya orangnya berorganisasi, berbuat itu tidak tanggung-tanggung, termasuk mendukung Jokowi periode pertama suksesinya. Karena saya begitu semangat, saya keluar uang, saya begadang dan keluar tenaga sampai capek seperti itu. Sampai orang bilang, tapi itu sebelum saya berangkat ke Inggris ini seperti itu. Yang mau saya sampaikan juga kepada orang-orang Nias, saya tidak lari dari kalian. Akun Facebook saya yang Konrad Sinaga itu sudah terblokir selama 1 minggu karena kalian melaporkan saya. Jadi tahun 2014 saya Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia. Kemudian saya sampaikan kepada Yamitema Lauli, ada kenal nggak di mana di perumahan Setiabudi Indah. Ternyata dia bilang ponaan Pak Yopi Batubara itu Bro Odi Batubara itu adalah teman dia bermain semasa kecil waktu SMA mungkin ya seperti itu, atau kuliah SMA seperti itu. Dan kemudian saya bilang mainkan ketua, kita kelola tasbih dan kemudian kita akan terjadi bisnis yang bagus. Kemudian di selang waktu saya berangkat ke Inggris. Setelah 3 minggu saya di sini, saya dipanggil oleh Yamitema Lauli untuk mengerjakan angkutan sampah di perumahan Taman Setiabudi Indah Medan. Kami kontrak 5 tahun, tapi kemudian setelah 1 tahun lebih sedikit, ya tanpa alasan, tanpa SP, Yamitema Lauli menyuruh Heri, manajer PT Ganijaya Sentosa di perumahan Taman Setiabudi Indah untuk memanggil anggota saya seperti itu. Seperti perlu saya ceritakan bahwa saya membuat saya pulang dari Inggris melakukan managing yang bagus. Saya rekrut orang-orang, saya kreditkan mobil, saya bangun sistem, dan kemudian sistem itu dirampok sama Yamitema Lauli melalui manajernya. Orang-orang yang saya rekrut tadi yang sudah settle 1 tahun lebih itu dipanggil malam-malam dan dipaksa menandatangani kontrak sepihak per bulan. Kontrak sepihak artinya pihak Yamitema Lauli saja yang memegang kontrak itu. Kopi kontrak itu tidak ada dipegang oleh pihak anggota saya seperti itu. Jadi itu perampokan seperti itu. Dan kemudian saya layangkan surat ke Facebooknya Pak Yasona Lauli, mohon dihubungi, dan saya forward ke grup-grup Kabupaten Nias Selatan dan Gunung Sitoli dan lain-lain. Kemudian saya ceritakan bahwasanya saya butuh komunikasi dengan Pak Yasona Lauli. Kemudian
agar kami bisa membicarakan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh Yamite Malauli kepada bapaknya karena dia masih lajang, adalah tanggung jawab orang tuanya secara konstitusi. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ataupun saya lebih tertarik juga terhadap jalur hukum sosial ya, seperti itu. Hukum sosial ada hukum budaya, artinya anak yang masih lajang itu tanggung jawab oleh ayahnya. Dan ayahnya juga sebenarnya setelah menikah pun boleh menegur anaknya yang bersalah, yang merampokin orang. Kemudian saya curhat di grup-grup Kabupaten Nias, Gunung Setuli dan sebagainya. Kemudian saya dimaki-maki oleh orang-orang Nias di sana. Ada dibilang babi, ada yang bilang yang memaki nenek moyang orang Batak itu monyet, dia bilang. Ada yang bilang kau belum sunat karena orang Nias sunat semuanya laki-lakinya, seperti itu. Segala macam makian dilontarkan ke saya seperti itu. Padahal saya adalah korban perampokan. Ternyata di Nias itu masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Itu mengerikan. Jadi saya mengajak untuk HIMNI untuk juga menyelesaikan masalah ini. Laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Puluhan pemuda Nias mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan salah satu akun media sosial Facebook atas nama Konrad Sinaga yang diduga menyebarkan kebencian atau permusuhan antar golongan pada Kamis 21 Oktober 2021. Laporan mereka diterima pihak Bareskrim Polri dengan laporan nomor STTL 409X 2021 Bareskrim tanggal 21 Oktober 2021. Teman-teman orang Nias mendatangi Bareskrim Mabes Polri bersama dengan Pak Thomas Iverson Lature untuk melaporkan salah satu akun Facebook yang kami duga menghina dan menyebarkan berita yang tidak benar tentang masyarakat Nias dalam akun media sosial Facebook miliknya, ungkap Henry Arojato Larosa saat dihubungi media Jumat 22 Oktober 2021. Henry menambahkan unggahan Konrad dalam akun media sosialnya saat dirinya mengomentari kasus pemukulan kepada pedagang pasar Pajak Gambir oleh seorang yang diduga preman. Dalam unggahannya, dirinya menyebut jika kebudayaan masyarakat Nias rentan dengan intervensi iblis termasuk tarif perang. Lantaran itu, mereka menduga Konrad bermuatan pidana dan diduga melanggar pasal 28 ayat 2 J pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini kan kejadiannya di media sosial, dan apa yang disampaikan oleh akun Konrad Sinaga di Facebooknya itu menyinggung perasaan orang Nias, karena pada hakikatnya perempuan Nias harkat dan martabatnya justru dijunjung tinggi. Oleh sebab itu kami mendorong pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menyelesaikannya. Permasalahan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. Lanjutnya, sementara tokoh pemuda masyarakat Nias lainnya, Wardiman Larosa dan Frence Gea, meminta kepada seluruh warga suku Nias untuk tetap menahan diri dan tidak terprovokasi dengan isu-isu miring mengenai budaya suku Nias. Kita minta kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias di seluruh Indonesia untuk tetap tenang, dan kita percayakan kepada pihak yang berwenang menyelesaikan perkara ini. Tandas Wardaniman Larosa. Sebelum akhirnya dilaporkan ke Barreskrim Polri, Konrad yang dalam videonya mengaku tinggal di Inggris memang telah dilaporkan ke Polres Nias oleh para tokoh masyarakat Nias yang resah dengan unggahan Konrad yang beredar di media sosial. Lantaran dari unggahannya tersebut, Konrad diduga telah menghina budaya dan masyarakat Nias. Salam Ononiha, salam sejahtera, ya aho.